Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita sampai hari ini masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman dan keimanan kita. Kita masih menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia dengan memberi umur yang sangat terbatas. Kalau sampeyan nikah paring wajib sareng Allah dan umur kaula panjenengan ibadah. Cara orang bentuk kaula panjenengan nikah ibadah. Paring ibadah di Allah cara umur. Men bitong men orang elak terus ka umur lah tanpa tibian ada masa terus daerah umur engkau sekali seberian riyah bisa manfaat dan akuna sahabat cara orang audit nekuk bentuk lah tambah adit tambah sekone katipun apa cara nah kau lepan jenengan bisa gunaake kapital atau benda atau umur saya terbatas. Banyak orang odi ini kata oning tak andi rencana tak andi perhitungan. Kalau odi jalan nih jadi kata baik. Kau lebih panjenengan wajib asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ongkuna cara nak kau lepan jenengan aguna aki umur ada benda cara nak kau ngatur odi itunya saya terbatas menikah ampun paring petodu ampun paring jalan nah cara beranjak sasus saja tak usah sampai bingung ala jalan datang perintah marilah searuba agama meriah Arya agama yang guna cara nak katipun apa supaya benda kaulah sekemak sekonek penikah bisa manfaat dak kaulah itunya gantah sampai dekik timbun mari mati. Sebab man orang cuma ajalan ngangku pikir natibi bisa bosan. Engkau odi sekelan rek engkau apa kau? Apa yang akan saya cari dalam hidup ini? Kalau disebut kebahagiaan yang mana? Kalau saya mencari kekayaan saja, apakah itu yang namanya kebahagiaan? Kalau saya mencari kemasyhuran, terkenal, populer, apa iya orang itu sudah cukup dengan populer saja? Apakah arti hidupku ini? Ini kepertanyaan bisa memposang pikiran nih. Orang makin itunya cemacem gulina, cemacem cita-cita nah, cemacem rencana nah. Karena kabeh nganggo pikiran. Kanggo kau lepan jenengan pikiran yang kui. Kabeh kau lepan jenengan sebelumnya kudu percaya kepada Gusti Allah. Cak Gusti Allah seagebe engkau ria. Saya melahir engkau itu nyari ya abri sango engkau. Abri betodu ka engkau. Baan monterwa ontong tero tak sia-sia, tero tak elang percuma. Merupakan jalan dia. Area aturan engkau. Nah, nikah saya nyamang agama Islam kok. Nikah saya sekore, saya wajib sekore bi kau dapat jenengan karena ngantos are makan ngantos menit nikah kau dapat jenengan ki tetep orang iman tetep ngelampai Islam. Moga-moga sampai laguna. Thank you. Moga-moga sampai bulan ada. Moga-moga sampai tahun ada. Kau lagi tetap di panjenengan nekui iman dan Islam. Sahabat
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng ada bu, saya ngadong pagi tinggal akhir zaman, asbaha musliman mu'minan wa amsa kafira. Bunyak deki orang sekulakku keluar ki iman, ki Islam, bermoleh sore itu tireng kafir. Dari posang, dari salbut keberadaan, dari bingung pikiran, dari goyang atena orang, dari keberadaan semacam, tak usah sebulan, tak usah setahun, sehari orang ini kapan bisa berubah. Keluar dari campuran ki Islam, tahu neng kam magla, mapan peleman, maapun tetiring kafir. Nikah dua Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana kaula panjenengan tak kenging lopot, tak kenging ambu adua. Selain asyukur karena ngantos are mangken, ngantos menit mangken menikah kaula panjenengan ki iman ki Islam, wajibnya ke Allah. Padahal tak kaula Gusti lakuna sedu malam, seminggu boleh, sebulan aki, setahun aki, sampai umur kaula tak ada, muka-muka tetap iman dan Islam. Ini kecil banyak orang panjenengan, jangan telaki ilmu na sambian, jangan telaki agama na sambian, mulai cabut di Allah hidayah kelak, ampun, sobung abid orang tak keneng aromasa aman, aromasa tentrem ke agama tak etekoteka, tak elik huliah, tak yang goyang lah. Satu aja orang bakal ngalami benika. Malah sampun amateh orang ki yang campole pagi ting ampun cukup boleh dari kuburan. Saatnya mari kiamat. Ampun depak bektona dari menika siapa cak dajjal wah. Dajjal menika sabun orang sobung selopot. Kapi orang paksa sor muang iman, sor muang Islam mah. Ini kepaksaan, kalau dan kekuatan dan kekerasan orang supaya muang agama. Neka umpama aki, sini Gusti Kanjeng Nabi, Dajjal. Dajjal ini kenapa nama orang, kenapa nama golongan, kenapa nama negara, kalau tak paham. Tapi Dajjal paneka orang si paling kubesah sampai orang nekui agama takut. Suruh muang agama ni buang. Suruh buang iman ay buang. Ngunta paring selamat bi Allah. Medan atau rejak buang bu senyokon ke Allah. Nikah syukur kaula panjenengan. Nomor 2 kaula ki terus nerangake keterangan atau bersambungan dari keterangan kaula pengajian sampun malam Senin setepongkor nih. Agama Islam saya terangake kelak paneka menabi kaula naleteh kaula ampun nerangake an berempan malam Senin setepongkor ke agama Islam paneka kejutna maksudnya seutama melengkapi manusia untuk hidup di dunia ini, melengkapi dengan aturan-aturan, melengkapi dengan tugas-tugas, melengkapi dengan sifat-sifat, melengkapi atau menyampurna aki aberiin kapital, aberiin bedah, aberiin cara bagaimana seorang manusia harus mengatur hidupnya. Nah nikah kula ampun nerangake jek paling sekonek manusia menikah diberi tugas atau diberi kewajiban aro berdua. Nomor setong yang bersifat individual, yang bersifat perorangan. Ini
tong setong orang neka kudu andi sifat-sifat gelak menjalankan tugas-tugas pribadi atau kewajiban-kewajiban aini fardu ain. Tugas-tugas sekutu ijelena kitong setong orang tak nampek nih kawan, tak nampek orang kaya, orang miskin, orang pinter atau orang bodoh. Ini kan setong. Nomor 2, tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban saya bersifat umum, saya bersifat kolektif, saya bersifat sosial. Neka sepokok orang Islam sebagai orang nak nekui aturan pangeran saya agama Islam. Neka paling bunter kedua nomor setong aben tibi napa seketu lakone neka setong kangku aben tibi neka setong. Nomor 2, tugas-tugas kewajiban pun apa sekutu elakone kaulah kangkui umum neka jadi orang Islam neka andik tugas rangkep, andik tugas ganda. Tidak cukup orang Islam mengatur dirinya sendiri asal dia baik, selamat, kenyang, cukup, tak mikir orang lain, tak cukup. Kita sampurna Islam menikah. Kita cukup. Pokok orang rekor mikir aben selamat, aben aman, cukup, tak kekurangan apa-apa. Lah maksud hasil lah maksud audit lah cukup. Sebab orang audit maksudnya minta cukup, senang, sampurna. Kangku ada tibi, lalu kik belum mari kini, kik separuh kini kan. Nomor 2, kewajiban engkau kangku orang lain. Lain kutu ada. Mesti nih kak. Tak kayak yang orang odik tibi kangku keparlok na tibi nih tak bisa. Kutu juga mikir kewajiban saya nomor 2. Yang punya keparluan kangku orang lain. Dalam ilmu syarak, ilmu agama. Mereka keneng ekota berdua poin kesah. Nomor setong mengenai keparluan kang kuitong setong orang tak nampik sika emak abisaos. Lah ini kedua. Iman atau bertauhid, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. 2. Tauhid bi tasawuf ini adalah ilmu di mana orang diajari tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban sekutu lampai bitong setong orang. Satu aja nih kawan. Semua orang, semua kepala nih kak. Tiap-tiap hidung, tiap-tiap kepala ini harus mengerti apa yang dia harus mengerjakan. Nah ini kak. Cara ilmu ini disebut ilmu tauhid sareng ilmu tasawuf. Saya mengenai urusan-urusan lain, urusan umum, kangku keperluan seumum. Lah ini kak disebut ilmu fikih, ilmu fikih. Ini kegampangan lah secara garis besar. Melana dalam ajaran atau pelajaran Islam ini kan beda telok bab iman, bab Islam, bab ihsan telok. Iman ini ketong setengah orang kudu andi iman kepercayaan sebener dak Gusti Allah, dak malaikat, dak nabi dan seterusnya arkanul iman kaisa. Nikah sebenarnya orang Islam nikah tak nampek sikap emak bayi laki bini padu bayi. Pas nomor 2 tasawuf, ihsan nikah artinya katipun apa supaya iman gelak bisa kuat, supaya iman kau gelak supaya kokoh. Nikah tasawuf, nikah parlo
Mataku iman nika parlo. Kaulah ampun abid ongkuna ker pikir. Katipun apa supaya orang ngerti lebih-lebih orang makin zaman modern mereka. Sahabat mau berdeca tasawuf ini kesekaton ini ke orang biritan, orang apa jeng tahajud, abirit, asaman, ibadah. Walhasil kira-kira nak makin tak pati tertarik nak bohong. Lebih-lebih pasti yang sianya tasawuf itu sama dengan tarekat. Tambah serem gini kan. Tambah serem, tambah takut. Padahal bukan begitu. Tasawuf itu lain. Tarekat itu lain. Lain nih kan. Tidak boleh dikatakan tasawuf sama dengan tarekat. Tarekat itu tasawuf sama dengan tarekat. Betul. Tasawuf itu sama dengan wirid, betul, belum. Tapi wirid termasuk tasawuf, betul. Tasawuf, tarekat termasuk tasawuf, betul. Tapi tasawuf pada akibat tarekat tidak betul atau kurang betul. Jadi tasawuf mereka kuno bodoh serajo. Esnya macam-macam. Lah. Esnya tasawuf ni macam-macam. Tapi pokok tujuan cetok, napa tujuan? Kuat iman. Iman kila ada rumah supaya teguh. Ni kata tasawuf. Tujuan. Jadi kila bukan motor. Sabten orang Islam harus mempunyai iman ini sebagai landasan atau fondamen. Setiap orang Islam. Lah untuk memperkuat iman, ini tasawuf. Melana beda setong orang makin saya nerangaki. Tasawuf itu mempunyai aspek atau mempunyai isi sedikitnya empat. Karena kini kagule sepacet abis kula terus menyebarkan faham ini. Saya ingin memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama masyarakat sekarang. Bahwa orang Islam itu tidak bisa lepas dari dua ini. Tiap-tiap orang Islam. Satu tentang iman, dua tentang tasawuf. Tapi tasawuf itu yang bagaimana? Lah ini enggak. Gila-gila, ampun matur. Tasawuf itu isinya banyak. Sampai ada orang mengatakan, tasawuf itu sedikitnya ada 4. Unsurnya. Ada 4 bagiannya, ada 4 isinya. Kenapa ini? Nomor 1, negara paling tinggi, metafisika, ma wara'at tabi'ah, tentang alam gaib. Mun orang ingin mengenal alam gaib, ingin masuk ke alam gaib, ingin tahu alam gaib, tasawuf. Melebat tasawuf, mereka ada panjenengan beda jalan supaya kaulah sampean oneng ma wara'at tabi'ah, apa yang dibalik alam natir, metafisika jangan kena makan. Ini 1. Selain segi yang tinggi ini ada lagi isinya tasawuf itu, yaitu ini sepenting kita perlu terangkan gitu. Yaitu mengenai etika. Etika artinya ilmu akhlak. Mendidik akhlak, mendidik mental, mendidik rohani. Ini menjadi keperluan setiap orang. Saben orang manusia ini perlu mempunyai tata diri yang kuat, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai rohani yang kuat. Mencari orang makan kekuatan dalam. Nah, nikah. Mun orang tak ngerti carana, lah nikah. Bedekan dia kanca kaula nikah. Diri tero andi ilmu sekuat. Bagaimana supaya saya bisa mempengaruhi orang, supaya saya ini punya kekuatan dalam.
Mun asilat, mencak karate, kok bisa belum apa-apa orangnya sudah keder, takut. Mun yak dua kok ya bela dorong meruah telega. Akhirnya karena tak andi tuntunan, pah nyari ilmu kiri kau kuren, guys. Nyari ilmu kenangan tengah-tengah sampai akhirnya rosak orang. Saya maksud tak hasil aban lecer pikirna taron-taron. Ini karena sipil tak oleh gelena. Monteroan dia kekuatan dalam belajar tasawuf. Sebab tasawuf itu justru memperkuat. Ya, ilmu tasawuf adalah merupakan metode pendidikan moral, metode pendidikan etika, akhlak. Kula mak saya, kula belum bisa memerinci, kula ungkura terro menulis suatu keterangan gampang yang populer, di mana diterangkan tasawuf itu sebagai metode, sebagai caranya kalau ingin mendidik rohani, ingin mendidik mental, ingin mendidik kekuatan dalam. Mereka, ongkuran kita sanggup mereka. Mereka setengah dari esena tasawuf. Bagaimana boleh terangaki? Esena tasawuf selain yang gelak setong metafisika, mereka soal dulu mereka, soal gaib. Ingin menjelajahi alam gaib, alam-alam yang immaterial, yang tidak tampak mata, yang tidak bersifat benda padat. Yang kedua, etika. Esena tasawuf ini etika ini artinya tentang ilmu akhlak, tentang ilmu menguatkan rohani. Ini kedua. Nomor 3, esena tasawuf mereka merupakan muhasabatun nafs, atau cara makin disebut psikologia, ilmu jiwa, ilmu mengenal jiwanya sendiri. Engkau ri apa dalam engkau esena engkau saya kocak beden alos sering kau ri andi beden alos sede remengkau ri. Mun beden kasar pun terang andi cetak, andi mata, andi elong, andi kolek, andi tolang. Nika pun terang nika. Cuma cak pun manusia nika andi dua jan. Beden kasar, beden alos. Beden si alos ada apa kok? Lah, mun terang ini tasawuf. Tasawuf itu mengenalkan kepada kita isi atau bersih kocak beden alos. Ini kata tasawuf. Melana yang kita lapor menabi sebut tasawuf isinya antara lain adalah psikologia, ilmu jiwa, mengenal jiwa manusia. Mencara Arab disebut muhasabatun nafs, mengontrol dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri. Ilmu-ilmu melatih diri sendiri, ilmu-ilmu melatih dan mengenal jiwa sendiri, itu tasawuf. Nikah. Saya nomor 3. Nomor 4, esena tasawuf. Sebut estetika. Estetika nikah ilmu keindahan. Ilmu kehalusan rasa, kehalusan budi. Keindahan, rasa yang indah-indah. Al-jamal, al-kamal. Nikah ajaran tasawuf. Kalau kamu ingin mengenal kesenian, keindahan alam, keindahan mayapada, keindahan rasa, belajarlah tasawuf. Tapi katiya teraki sampai sekarang ini masih banyak orang Islam sendiri, termasuk intelektualan, ahli terpelajar, mahasiswa-mahasiswa angkatan muda yang belum mengenal tasawuf. Dikira tasawuf itu dikeran.
Dikira tasawuf itu menjauhi dunia. Dikira tasawuf itu tidak mau hidup bergaul di dalam gelanggang perjuangan ini. Dikira tasawuf itu lari dari hidup. Atau dengan kalimat lain, tasawuf mati sebelum mati. Neka persangkaan perkiraan orang itu punya. Melana boleh cek terona boleh sebenarnya. Bagaimana supaya bisa dikenal, ngerti kelaban leres bahwa orang Islam ini tidak bisa lepas dari tiga ini. Memberikan ocaan iman, Islam, ihsan. Ya mengenai ini ilmu tauhid, ya mengenai ilmu tasawuf, ya mengenai ilmu fikih. Sebab makanya terus terang ya. Mun beda orang jadi kiai, terus jadi kiai. Ini kesepen nomor setong fikih. Fikih. Mun orang alim fikih gini ke kiai. Nah ini ya betul itu, cuma tidak semuanya betul begitu. Sedikitnya nih kak, namanya kiai konda menikah, mencara de'en, selain ngaji sulam, bidaya. Nah, napanya mana? Sulam, sepina, pas nama boleh kifayatul akhyar, ilmu akaid ceket kayak lagi. Ini kamu cara de'man, cara kampungan. Ini minim, paling sedikit. Satu, sulam, sepina. Nih. Pas nomor 2, akaid ceket. Pas nomor 3, bidaya. Karena kira, lah bidaya itu tasawuf, tapi sebagian. Nih. Cuma biasa mon bidaya ni kok sebunya ni kok wirid toh. Wirid mon jaga tedung dia, dekik mon dia. Itu hanya sebagai salah satu sarana, cara bagaimana memperkuat jiwa nih kan. Wirid apa sah, apa jeng, apa kaisa, itu hanya alat itu. Saya ingin mendudukkan bagaimana tasawuf itu isinya pokoknya ini. Caranya, jalannya ini. Boleh cek terus sini. Boleh cara umpamana pen terngarang nih kayak karang gitu. Orang supaya jelas. Ini sedikit perluan nih. Ini kan mengenai tasawuf. Tapi ibalina boleh. Tasawuf itu sedikitnya mempunyai dua mata mencara apa namanya mana lebih andik kocok 2. Paling penting nomor 1 kepada ketuhanan, ya, metafisika. 2 kepada manusia, kepada orang ini diri sendiri, kepada Tuhan dan diri sendiri. Mengenal Tuhan, mengenal alam gaib, ya, metafisika. Yang kedua mengenal diri sendiri. Ini kayak gamblang terang. Mon orang pun masuk ke tasawuf, adarab alhamdulillah. Cukup kenal nih. Oneng lika-liku nih. Oneng seluk-beluknya, jalan-jalannya yang rumit-rumit itu padam. Nikah tasawuf. Nomor 2, nikah sebagai pertahanan masing-masing pribadi, masing-masing orang. Tong orang. Nikah. Kudu andi perlengkapan andi teguh. Pas nomor 2 makin negatoreh saya terang lagi abisullah. Mengenai tugas-tugas umum, saya mengenai umum, mengenai luar nih ya. Benar mengenai diri pribadi, tapi juga mengenai luar nih. Ini kayak balik na boleh abisullah, paregi. Dalam peraturan agama Islam ada 6 perkara sedut di prinsip atau di dasar sekutu jaga keselamatan nah, sekutu lindungi keselamatan nah. 6 nomor 1 jiwa raganya manusia penikah sekutu jaga sekutu lindungi menurut agama Islam penikah 6. Nomor 1 jiwa raganya orang itu, jiwa raganya manusia. Yang ke-1.
An-nafsu. An-nafsu nika jiwa dalam dan raga-ragane kaabe. Jiwa raganya. Ini harus dijaga, dilindungi keselamatannya. Ini pokok betul. Nomor 2, harta bendanya. Hak miliknya. Ini harus dilindungi, harus dijaga. Tidak boleh diganggu. Al-malu, harta benda. Ini kan jadi pokok. Nomor 3, keturunannya. Keturunan orang itu harus dijaga, harus dilindungi. An-naslu. An-naslu. Terekip, kula panjenengan ngajib libalian ni kamak tabba abi tabba dalam sini kaki ore pelatih. Jadi mak tambah na ilmu kula sampeyan. Ni kaisian agama Islam ni keterangan kiwi kaulah aturan-aturan Islam. Fikih, aturan fikih kayak itulah. Ni kemon ering kes pada 6 perkara. 6 ni kudu dijaga, kudu dilindungi, tak boleh ganggu. Nomor 1 kelak apa? Jiwa raganya. Manusia ni kan? Jiwana ini kudu dilindungi, harus dijaga, tak boleh diganggu. Tak boleh. Ini kan nomor 1. Nomor 2, harta bendanya atau al-malu. Nomor 3, keturunannya, an-nasl. Nomor 4, akal fikirannya. Akal fikirannya manusia. Ini harus dilindungi, harus dijaga keselamatannya. Al-aqlu, al-aqlu. Pas nomor 5, kehormatannya. Kehormatan orang gelap harus dijaga, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Al-irbu, ain ra'bat. Al-irbu, kehormatan. Pas nomor 6, kepercayaan agamanya. Ad-din, kepercayaan agama. Ini kasih sepokok. Jadi dalam agama Islam, aturan-aturan macam-macam kaisah, boleh perintah, boleh larangan. Ini kasih jaga 6 ni kan. Orang si keamma abisaus tak nampet. Ini kata keneng 6 perkara ni kata keneng etek-kotek. Kudu dihormati, harus dihargai, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. 1, jiwa raga. Tak boleh orang tandi salah napa-napa pasti tampeleng, elokai atau bebate. Mereka tak boleh lindungi ni, lindungi. Mereka jiwa raga. Harta benda andin orang putih hormat, tak kenang pakai kalah atau ia jam tak permisi, tak boleh guys. Harus dapat izin. Sampai urusan compok. Compok ni kemulai lah bang, ya ada sampai budi. Ini kan merupakan almal, harta benda seorang masuk tinggal masuk apa tak boleh, muntah oleh zin kan beda aturan. Beda undang-undang. Alhamdulillah nih kan. Seorang petugas, milisi, tentara, senang kekorek, ya kata oleh masuk ke bungkul orang, minta permisi dulu pasal itu. Harus permisi. Tak. Boleh saya masuk? Ada. Saya akan melakukan penggeledahan. Mana suratnya? Ini surat perintah. Silakan. Tak boleh. Ini artinya menghormati, melindungi hak milik al-mal, harta bendanya. Ini kan di dalam Islam lagi. Allah terkampung di bungkul orang kalau sedikit masuk. Lebih masuk ke kamar, larangan raja ini kan. Maupun masuk, ini kan siapa permisi. Ya, barakan nggak lena dan sih. Lena. Ini harta milik saya, al-mali ini. Di dalam agama maupun peraturan pemerintah, ini
dilindungi ini, tak boleh diganggu saya. Malah-malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masa nerne soleh. Soleh. Sampai kebu pengen. Nek ana wong nginteng ning jero omahmu ngene. Kok culek matane ndak apa-apa. Tak bisa. Tak apa-apa, tak majer gendeng, tak bisa, tak apa-apa. Coba. Ini melindungi harta kekayaan, harta milik, termasuk rumah. Keturunannya. Ini juga tak boleh kocek. Bini orang, tak kengeng membawa cemerah semalam baik itu, tak bisa. Sampai senajan lah cerai, senajan lah talak bisa. Ya, tak kengeng ada pasal cuci-cuci kabin. Itu betul. Ada tek saya sebut iddah, kan yang kita. Kalau orang bini apa? Perkataan, pekat gitu ya. Kecil pakai kabin, itu tak bisa. Anak apa sahabat? Juga anak keturunan. Keturunan orang ini kena genal. Mun pasan si bulin papa pa orang laki lain. Mun pasal bolong itu tu, orang antara keturunan sederi laki ni si buru pekerja, tapi laki hanya campur pasal but di dalam ni kan. Anak siapa je dia berada? Mereka saya jaga. Tapi ketu berdalam ni kan, saya kata iddah. Karena kita, mereka aja an-nasl. Zina, tak boleh. Mereka aja ni keturunan. Sampai akhirnya bodoh ke pembatasan, tengah keras ya. Tak boleh, goreng sekira-kira nyetrum, harus ketu cegah, mereka. Sampai perkara aurat, perkara pakaian, perkara pergaulan, perkara semacam bodoh atau sini kau sudah tepi aja, kenapa? Keturunannya an-nasl. Ini pokoknya itu. Saya jaga. Juga mengenai ini kan, nomor 4 akal pikiran, dilindungi, jaga. Tak keneng, pasal terosak akal tibi, soalnya. Untuk dilindungi ini kan. Benar orang lain, kalau tibi, kau ngerasa jaga. Jangan sampai pikiran kau rosak. Mendem-mendem, apa lagi, minum ganja, sampai usaha akal, sampai kendur. Dosa kita. Karena tibi tidak melindungi akal pikirannya. Tak kenal. Keeman kayak mana ni kan? Mereka mengenai nomor 4. Kehormatan. Al-irdu. Orang ketiga ke kehormatan. Tak kenal kau oleh sampean ada macam-macam. Arwah orang berleburan wah di anak. Dah. Nanti dulu sampean nak bawa tak berleburan. Bukti apa? Montada, bukti karena kan? Menurut agama ketua pokol sampai belum polo kali. Maksudnya, mata usil lah. Nah, orang-orang yang benar mak yara ni. Merasa ni orang tahu ni, kan tahu le tadi merasa. Kenapa sahabat kau menjaga irdu, kehormatan orang itu. Jadi semua orang manusia ini dilindungi kehormatannya oleh agama. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu. Nah, maka umpama lagi nyaman sampean itu oleh surat kafir. Saudara Pak Saimo, umpama lagi itu orang begajul, umpama lagi penipu, orang yang paruh-paruh itu oleh surat kafir umpama. Sampean matanya meresa gini, ini kehormatan ini. Sampean entar judsa. Pak, saya lapor Pak. Nama saya dirusak di surat kabar. Nama saya tak macam, padahal itu tidak betul itu. Saya menuntut. Ini kau oleh pakai. Negara ni kan, mau beda orang seneka, oleh. Oh, titi. Yang mana surat kabar apa? Kaisa. Nama boleh sebut tukang nipu, begajul, apa kan tu? Boleh tak terima gula. Ini kan cocok biasa. Agama juga melindungi. Membeda orang rasanya wa imma ada atau merosak kehormatan mereka bodoh aturan okuman itu dalam Islam. Ini prinsip nomor 5. Pas nomor 6 mengenai kepercayaan agama.
Kepercayaan agama orang ini kan dilindungi oleh Islam. Tak boleh diganggu. Termasuk Kristen. Oh, masa ini lah. Agama ini kan teguk kelaban bangsa bang. Tak kenang paman bang orang Kristen. Ambu itu orang Kristen. Kalau kerti. Bukan kerti. Dan tak bisa sebenarnya tak kengeng. Tak bisa. Dalam pun orang pun pencipta. Mana kita lebih tertentu ini. Tak bisa ni dalam tak bisa. Tak bisa. Jadi melana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan mun beda perang sengal kok pesan aku bang. Ada Sayyidina Abu Bakar juga pesan. Mun beda orang beda gereja atau beda biara kuil-kuil jangan diganggu. Ban man perang bisa perang. Musuh saya perang, mau setarok norok saya perang ya. Ini kepesan. Jadi orang-orang mengenai kebebasan agamanya, mengenai kepercayaan agamanya, ini kan dilindungi menurut Islam. Jadi ini kan 6 nih. Jadi eksena agama Islam penegak, nikah, ringkes 6 perkara. Oh. Kalau sebenarnya malam Senin saya pongkor, kalau pun terang lagi. Agama Islam sebagai agama keadilan. Artinya agama mengenai apa? Mengenai orang ini yang kepada adil, keadilan hukum, 2 keadilan sosial, 3 keadilan rumah tangga. Maka kita terang lagi gitu. Sebenarnya pun terang lagi ke keadilan hukum sampai putaran acara kayak itu. Gubernur sana Amr bin al-As. Ada cerita kalau sebenarnya lagi. Mesir zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi kepala negara. Jadi gubernur pada Mesir mana sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As ni kan dia anak laki. Nah ini karena salib di rakyat biasa, remoreng, kalau teguk orang gelap, kalau tampilnya tarja itu cek. Akhirnya, itu heading Sayyidina Umar sebagai Medina, kepala negara, yolok sampai gubernur yolok. Anak yolo, dan pemuda bisa tampil yang yolo terus lo. Nah ini kamu nih cerita akil itu malam Senin ya ada. Dharma akhirat. Tanya Sayyidina Umar kepala negara, dong. Ada semua kol banjir lo. Dari ini ke semua kol ke nampel. Tampil. Iya ada. Ini kau tadi tampil. Mar boleh, ampun puas gula ampun untuk kopi yang tidak beli. Yalah, kan, 4 gubernur lah, serba naik buka itu kira rumah. Yang gitu, ayo pokok saya kerja. Nah karena kampung kalau suruh mukul saya tekan gubernur, kan tidak pun kesebekan di salah sebulan. Ya bapak saya kena Umar dari. Anak anda mentakeng andinya aku lagi mana pandre tak dengan nokol banja. Setiap pandre norok salah kiri ya. Pokol kita kan. Terus pokol. Polanjir ya mau tak benar anak gubernur. Tak kira bang aja mokol. Tapi karena tibi ingin jeleginya menapaan. Tanggap Pak Gubernur. Tas. Atas dikuni wa anak ibnul akramain. Anak ngalet itu, tak tahu anak siapa kok, anak gubernur kok. Nah, tanam peleng, tanam kerja, tanam mecot. Ini Sayyidina Umar menegakkan keadilan. Orang karena tanda mau pun menkula nokol apaan pun gue dicari tadi salah tak boleh saya nokol anak gue pun mari kena nokol pun puas gue lah. Ini kata Sayyidina Umar pas ada bukan Sayyidina Amr bin al-As gubernur. Menunjukkan ya Amr ta'abbadtumun nas
Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr bin Al-As. Mulai bila dia memperbudak manusia. Padahal manusia ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Kapan kamu memperbudak mereka? Menganggap mereka budak. Reng-reng dia gitu. Nekah keadilan hukum. Tak nampak syara boy. Pada. Dalam hukum mon salah ya salah, mon bener ya bener, tak orang pun tak nampak. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu karena berdarah bina dari keturunan bangsawan Quraisy ngecok. Yo koma di Kanjeng Nabi pas keluargana mentolong ka salah setong sahabat jadi kesayangan jadi kenapanya mana kekasih nak Kanjeng Nabi yang diberikan Usamah bin Zaid. Usamah ni kak termasuk orang dalam na keluar masuk ni kak ketua Kanjeng Nabi ni biasa. Ni kak minta tolong. Usamah marah kok minta tolong. Kenapa? Hari ada setong orang bina robana kehidupan tersangkut mengenai pencurian ngeco. Lari ya mau dijatuhi hukuman di Kanjeng Nabi. Marara ada orang Muljir ya, bangsawan, kedak ratu, golongan Quraisy. Dicoba minta tolong sama kan. Membak ni terima dikit. Terima nyaman kesayangan. Iyalah dicoba kok jangan sama gitu. Gantar ke Kanjeng Nabi. Bisa apa mah? Sama. Nanti golongan berikutnya atau apa? Nekah apa? Demi kehormatan bangsawan Quraisy, demi nampaknya Quraisy, Quraisy ni kak keturunan Kanjeng Nabi juga Quraisy ni kak, tak langsung apa? Kaisa orang bina, sengeco, dia apa? Angki kaisa kan yo, kamu bibacingnya, iya yo, kamu cari ngeco, lepas tapi kan orang Quraisy. Orang Quraisy kaisa tak langsung nyon kebijaksanaan. Reng-reng Kanjeng Nabi. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa buat nolong mau memberi jasa-jasa baik mengenai hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Noro ya. Bantau. Orang bilang segabero sakya da iria. Umat-umat cuman Bani Israel monsengeco orang mulja edina. Tapi mereng kampungan etaktok. Itu boleh. Hari saya kebero sekecuman pun. Waim Allah. Asum tahu. Demi Allah. Obama Fatimah anak bina engkau orang ngeco ketok di kota. Masih anak engkau. Engkau dusun. Ini kah 2000 apa? Kok urusan hukum ni lah pada lah. Tak nampak orang kampung, tak nampak keterangan Kanjeng Nabi, tak nampak orang Quraisy atau benar orang Quraisy. Mun salah ya salah, mun bener ya bener. Ini kenyamanan adil dalam keadilan hukum. Pas nomor 2 keadilan sosial. Nah, ini kasih terang lagi begitu. Keadilan sosial ni artinya keadilan dalam bab pengudian panika. Dalam agama Islam terang lagi. Seben-seben orang neka mempunyai hak yang sama untuk bekerja, untuk mencari kemajuan, untuk mencapai mengembangkan batu. Kita bulan di keterangan anyar. Imam Syafi'i radhiyallahu an adabu. Inna hunaka taklifatin yuradu bihal umum wa yuradu bihal khusus. Imam Syafi'i adabu edisa berkewajiban saya maksudkan diri akan kui umum ya akan kui khusus setengah orang. Mereka tahu Imam Syafi'i jelas saki sarang Imam Syafi'i Al-Maghribi
Jawabnya sebenarnya hadhihi taklifat allati